berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kali ini saya mau mengomentari sebuah kesaksian seorang dokter. Tapi ini dokternya bukan dokter teologi ya, tapi dokter kesehatan katanya. Nah, orang ini menurut pemilik channel adalah orang yang cerdas. Tapi setelah saya lihat kesaksiannya, ternyata dia tidak cerdas. Jadi dia ini mualaf yang cerdas tapi nggak cerdas. Gimana ya? Cerdas tapi nggak cerdas. Ya oke lah. Daripada penasaran, kita lihat video berikut ini. Saya menemukan Tuhan yang hakiki, yang sebenarnya, yang tidak membingungkan pada prinsipnya. Kalau saya mengkaji mulai dari Taurat, Zabur, ya, Injil, itu semua terangkum di dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu, orang Muslim itu dikatakan kafir kalau tidak meyakini semua kitab yang diturunkan oleh Allah, termasuk Taurat, Zabur, dan Injil. Di video yang pertama ini, dia tadi mengatakan bahwa Taurat, Zabur, dan Injil itu semuanya sudah dirangkum di dalam Al-Quran. Dan di akhir-akhir tadi, di video terusannya dia bilang bahwa ya, Taurat, Zabur, dan Injil itu sudah disempurnakan oleh Al-Quran. Saya kok bingung ya, disempurnakan tapi kontradiksi. Sebagai contoh, misalnya cerita tentang pengorbanan anak Ibrahim. Jadi maksudnya Ibrahim yang mengorbankan anaknya. Di dalam Al-Quran itu tidak dicatat dengan jelas siapa yang akan dikorbankan. Tetapi di dalam Alkitab semuanya dijelaskan dengan sangat jelas dan sangat rinci. Jadi berbeda kan? Justru di dalam Alkitablah yang menjelaskan semua kisah itu sejelas-jelasnya. Kedua, contoh kedua, yaitu tentang Yesus Kristus. Di dalam Al-Quran, ceritanya sungguh sangat berbeda. Mulai dari ibunya, silsilah keluarganya, kelahirannya, kisah masa kecilnya, semuanya berbeda. Bahkan, di dalam Al-Quran, Yesus tidak mati di salib. Tapi di dalam Alkitab, Yesus mati di salib. Pertanyaannya, ini disempurnakan atau apa? Kok malah kontradiksi dengan Alkitab? Mari kita melihat video berikutnya. Pada saat saya baru mencari ya Pak Ustadz, saat proses saya mencari, kalau kita membuka Injil, kan kalau Taurat itu dia semua tertuang dalam Perjanjian Lama, ya. Itu yang kemudian dari kitab Ibrani disalin ke Perjanjian Lama. Nah, Perjanjian Lama ini kan ada sebelum Nabi Isa turun. Video yang kedua ini lucu. Kenapa lucu? Dia bilang kitab Ibrani disalin ke Perjanjian Lama. Ini nggak salah. Ibu nggak sedang halusinasi kan? Maksudnya apa ya? Kitab Ibrani disalin ke Perjanjian Lama. Ini sebagai salah satu contoh. Kalau orang mualaf itu selalu kebolak-balik gitu ya. Ngakunya pakar, mantan pendeta, ini, itulah, dan lain sebagainya. Ngomong saja belepotan gitu ya. Apalagi ini, kitab Ibrani disalin ke Perjanjian Lama. Salah Bu, yang benar itu Perjanjian Lama bahasanya itu Ibrani. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai salah, nanti diketawain oleh anak sekolah minggu tetangga ibu yang sebelah itu ya. Mari kita lihat video selanjutnya. Penyimpangan ya, tetapi mungkin lebih eloknya saya sampaikan bahwa Injil itu kan diwahyukan dengan bahasa Suryani ya Pak. Dengan bahasa Suryani. Sekarang di seluruh negara di Injilnya sesuai dengan bahasa masing-masing. Mau di Inggris, bahasa Inggris. Referensi aslinya nggak ada. Mau di China, di negara manapun itu, Ethiopia dan lain sebagainya, di 190 PBB itu 193 negara kalau nggak salah ya, tambah 2 negara yang belum masuk di PBB ya, itu sesuai dengan bahasa negara mereka. Nah, yang ketiga ini juga menarik. Kenapa menarik? Karena ibu dokter ini bilang bahwa kitab Injil diwahyukan dalam bahasa Suryani. Jadi bahasa Suryani itu adalah bahasa Aramaik. Benarkah Injil diwahyukan dalam bahasa Suryani?
Kami tidak mengenal Injil diwahyukan dalam bahasa Suryani, tapi Injil itu ditulis dalam bahasa Yunani. Seperti itu yang benar ya. Karena konsep mereka ya seperti itu memang. Taurat diturunkan kepada Musa, diwahyukan kepada Musa. Zabur diturunkan kepada Daud. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Seperti itu ya. Padahal kami di dalam Kristen tidak mengenal konsep seperti itu. Mari kita lanjutkan kesaksian Ibu ini. Nah, Pak, kalau saya membaca sejarah, ya, yang lebih dulu dibukukan ini Perjanjian Lama. Perjanjian Lama yang isinya otomatis sebelum Nabi Isa. Itu dibukukan dengan bahasa Yunani, ya, bahasa Yunani ada. Kemudian dengan bahasa seterusnya translate ke berbagai bahasa di negara kita ini. Saya melihat begitu banyak hal yang kemudian mungkin karena dasar aslinya bahasa Suryani diterjemahkan oleh orang Yunani misalnya, atau orang yang ada di Roma ya awal, sehingga penempatan kata kalimatnya itu ada yang kemudian artinya menjadi tidak sesuai dengan sumber originalnya. Ini yang saya melihat itu. Tetapi ini sudah terlanjur dipublikasi. Sudah terpublikasi. Ini juga tidak kalah lucu, teman-teman. Dia bilang, PL dibukukan dalam bahasa Yunani. Aduh Bu, kenapa salah terus sih? Mbok yo cari referensi dulu sebelum ngomong supaya tidak salah-salah dan Ibu tidak malu kalau didengar oleh tetangga Ibu yang masih Kristen gitu kan. Karena Ibu kan tinggalnya di Minahasa atau di Sulawesi Utara. Kan mayoritasnya masih Kristen di sana. Jadi kalau salah-salah malulah Bu sama tetangga gitu ya. Jadi PL itu dibukukan tidak dalam bahasa Yunani, tapi Perjanjian Lama itu ditulis di dalam atau dengan bahasa Ibrani. Adapun Perjanjian Lama yang ditulis dalam bahasa Yunani itu adalah salinan yang namanya Septuaginta. Jadi seperti itu ya Bu ya. Jangan salah-salah lagi. Sudah saya kasih bocoran ini. Masa salah lagi nanti kalau kesaksian. Malu-maluin saya Ibu. Kemudian dia bilang juga bahasa Suryani diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Ini Ibu, ini kenapa sih kok salah-salah terus ya? Sudah saya kasih tahu ini Bu, jangan salah lagi ya. Ini nggak ada yang maksud Ibu bahasa Suryani ke Yunani itu nggak ada ya. Jadi saya juga bingung mendengar Ibu. Kemudian dia bilang, kenapa kalau Alkitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain? Setiap negara punya terjemahan dengan bahasanya sendiri. Ya memang Tuhan itu berfirman kepada manusia supaya firman-Nya itu bisa dimengerti dan dilakukan. Bukan hanya sekedar dibaca dan dihafal tapi tidak dimengerti. Begitu Bu. Nah untuk apa Tuhan berfirman kalau tidak dimengerti oleh umat-Nya? Jadi ya nggak apa-apa diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia. Kemudian suku-suku, ya nggak apa-apa, supaya semakin banyak orang mendengar firman Tuhan dan hidupnya diubahkan oleh firman Tuhan. Kemudian, kenapa nggak sama dengan bahasa aslinya menurut Ibu ini? Kata siapa sih nggak sama? Memang bahasa Indonesia itu sangat terbatas atau tidak sempurna di dalam menerjemahkan bahasa asli Alkitab. Dan masih ada kekurangannya gitu. Oleh karena itu diperlukan untuk melihat bahasa aslinya. Loh, bahasa aslinya kan nggak ada katanya. Kata siapa nggak ada. Saya lo masih punya. Kemarin yang waktu saya komen di video saya sebelum yang ini, itu saya tunjukkan. Saya masih ada bahasa asli Alkitab yaitu Ibrani dan Yunaninya. Jadi seperti itu ya Bu ya. Kemudian sejarahnya juga pada saat di cover dibukukan Injil dengan Al-Quran, saya baca sejarahnya. Ya, kalau Injil itu yang Perjanjian Lama itu sempat hilang karena waktu zaman Medicaid Booster ya, mereka dengan negara apa itu jadi. Yang terakhir ini Injil Perjanjian Lama, Injil Perjanjian Lama. Sejak kapan sih ada Injil Perjanjian Lama ya? Injil itu ada di Perjanjian Baru. Nggak ada itu Injil Perjanjian Lama. Rata-rata mualaf kok sebutnya Injil Perjanjian Lama ya.
Sudahlah, Injil Perjanjian Lama pernah hilang di masa Raja Nebukadnezar. Saya nggak salah dengar ya tadi ya. Nebukadnezar, bukan bulldozer ya Bu ya. Nebukadnezar. Atau yang dimaksud mungkin Nebukadnezar. Kok jadi Nebukadnezar? Jauh sekali. Melencengnya jauh sekali ya. Jadi inilah kesaksian dari mualaf yang cerdas katanya itu. Tapi ternyata tidak secerdas katanya. Dan semoga kesaksian ini bisa didengar oleh ibu mualaf tadi dan belajar lagi lebih baik tentang Alkitab. Saya terus berdoa untuk para mualaf supaya menemukan jalan yang benar. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.